Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Arif Putranto, NIM 244314054, Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika kelas 4B. Sini saya akan mempresentasikan menguji selisih proporsi. Pengertian dasar. Membandingkan dua data persentase dari dua kelompok berbeda untuk mengambil kesimpulan apakah perbedaan di antara keduanya benar-benar valid secara ilmiah atau tidak. Uji ini biasanya menggunakan uji Z atau Z-test jika jumlah sampel yang digunakan cukup besar. Perhitungan studi banding sebuah rumah sakit menguji efektivitas obat flu baru membandingkan dengan obat flu lama. Kelompok satu, obat X diberikan kepada 200 pasien dan 160 pasien sembuh dalam 3 hari. Kelompok 2, obat Y diberikan kepada 250 pasien dan 175 pasien sembuh dalam 3 hari. Dengan tingkat signifikasi alfa sama dengan 5% atau 1 atau 0,05, apakah obat baru memiliki proporsi kesembuhan yang lebih tinggi, lebih efektif secara signifikan dibandingkan obat lama. Diketahui kelompok satu obat baru atau obat X jumlah sampel N1 sama dengan 200 pasien. Jumlah pasien sembuh X1 sama dengan 160 pasien. Kelompok 2 obat lama atau obat Y jumlah sampel sampel N2 sama dengan 250 pasien, jumlah pasien sembuh X2 sama dengan 175 pasien. Langkah 1, tentukan hipotesis. Karena kita ingin menguji apakah obat X lebih baik atau lebih tinggi dari obat Y, maka ini adalah uji satu arah atau sisi kanan. Hipotesis 0,2 P1 kurang lebih dari sama dengan P2. Proporsi kesembuhan obat X sama dengan atau lebih rendah dari obat Y. Hipotesis 1,2 P1 lebih dari P2. Proporsi kesembuhan obat X lebih tinggi dari obat Y. Langkah kedua, tentukan nilai kritis atau ZAB. Untuk uji satu arah sisi kanan dengan alfa sama dengan 0,05. Karena kita menggunakan uji satu arah sisi kanan, berarti 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Nilai dari tabel Z standar adalah 1,645. Kenapa 1,645? Saya bisa lihat di tabel. Tadi kan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Terus dengan 0,95. Nah, 0,95 yang mendekati saya sini mengambil yang garis 1, 1,6 dan kolomnya 0,04. Berarti 0,9495. Yang kriteria keputusan tolak hipotesis 0 jika Z hitung kurang lebih lebih da- lebih tinggi lebih besar 1,645. Langkah ketiga, hitung proporsi sampel. Rumus proporsi sampel P sama dengan X kurang N. Obat Y. N1 diketahui
200, X1 diketahui 150. Jadi proporsi sampel 1, 160 dibagi 200 sama dengan 0,80. Obat Y, N2 sama dengan 250. X2 175. Proporsi 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 sampel 2 sama dengan 175 dibagi 250 sama dengan 0,70. Secara kasat mata ada selisih 10% atau 0,10. Mari kita uji apakah selisih ini signifikan. Langkah keempat, hitung proporsi gabungan atau P rata-rata. P rata-rata atau proporsi gabungan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 sama dengan 160 ditambah 175 per 200 ditambah 250 sama dengan 335 per 450. 450 sama dengan 0,744. Maka nilai 1 dikurang P proporsi gabungan atau P rata-rata adalah 1 dikurang 0,744 sama dengan 0,256. Langkah 5, hitung nilai statistik uji Z hitung. Masukkan semua angka ke dalam rumus Z test. Z sama dengan P cap 1 dikurang P cap 2 per akar P rata-rata atau proporsi gabungan kurung 1 dikurang P rata-rata tutup kurung dikali buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. 1 hitung bagian pembilang atas 0,80 dikurang 0,70 sama dengan 0,10. Yang kedua, hitung bagian dalam akar atau bawah. Akar sama dengan akar 0,744 dikali 0,256 dikali buka kurung 1 per 200 tambah 1 per 250 tutup kurung. Akar sama dengan akar 0,19046 dikali buka kurung 0,005 ditambah 0,004 tutup kurung. Akar sama dengan akar 0,19046 dikali 0,009. Akar akar sama dengan akar 0,001714 sama dengan 0,0414. Juga bagikan pembilang dengan hasil akar. Lihat hitung sama dengan 0,10 dibagi 0,0414 sama dengan 2,42. Dapatkan nilai Z hitung sama dengan 2,42. Angka ke-6, keputusan dan kesimpulan. Keputusan karena nilai Z hitung sama dengan 2,42 lebih besar dari Z tabel sama dengan 1,645, maka nilai tersebut jatuh di daerah penolakan hipotesis nol. Kesimpulannya adalah ditolak hipotesis nol. Kesimpulan penelitian dengan tingkat kepercayaan 90% dapat disimpulkan bahwa obat X secara signifikan memiliki proporsi kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat Y. Selisih 10% yang ditemukan pada sampel bukan karena kebetulan, melainkan karena obat X memang lebih efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.